kebaikan, nasihat itu bisa datang dari mana saja. Dari mulut anak ini keluar kata-kata, "Wahai Imam, hati-hatilah dengan gelar Bapak. Jangan sampai Bapak tergelincir ke neraka karena gelar. Sepatu saya ini mungkin hanya menggelincirkan saya di dunia, tapi gelar Bapak dapat menjerumuskan Bapak ke dalam api neraka yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya." Wah, sampai di titik itu terus Imam Abu Hanifah menangis dan sekaligus bersyukur, berterima kasih atas nasihat dari anak kecil. Ini ada beberapa hikmah dari cerita ini. Yang jelas yang pertama adalah kebaikan, nasihat itu bisa datang dari mana saja. Tergantung kita ini terbuka apa tidak. Tergantung kita ini bisa tawadhu menerima masukan atau tidak. Kalau kita tidak terbuka, tidak tawadhu, mungkin respon terhadap kata-kata anak kecil tadi berbeda. Mungkin kalau kita, mungkin saya apa teman-teman, mungkin kalau ada anak kecil cerewet kayak gitu ya paling dicuekin. Atau kita tanggapi, alah cah cilik wae ngerti opo. Alah anak kecil saja ngomongnya ndak jelas, misalnya ngomong opo toh, dia sendiri paling ya ndak paham tanggapan-tanggapan kita itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, meskipun hanya dari seorang anak kecil, teguran itu diterima, bahkan beliau sampai menangis. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua ya tentunya isi nasihatnya. Jadi memang kadang-kadang pujian, penghormatan, penghargaan itu rasanya memang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, semua itu nanti justru akan jadi sumber yang mencelakakan kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati menyikapinya, terus kita merasa besar, kita merasa penting, kita merasa luar biasa, kita merasa lebih dari yang lain dan lain sebagainya, maka keutamaan-keutamaan tadi, kebaikan-kebaikan yang dipuji orang tadi justru akan berbalik menjadi sesuatu yang mencelakakan kita, khususnya nanti di akhirat. Maka anak kecil tadi mengingatkan, kalau cuma teklek atau bakia ini yang membuat saya jatuh, ya paling kaki saya sakit sementara, cuma itu aja. Tapi kalau kesombongan, kalau keangkuhan menyertai kesuksesan, menyertai gelar-gelar pujian-pujian, dia bisa jadi akan menyerumuskan dalam kesengsaraan selamanya di neraka. Nah, ini nasihat dari anak kecil. Makanya hati-hati, karena kadang-kadang kita itu tidak waspada dalam situasi nyaman, dalam situasi mendapat kenikmatan. Kalau sedang susah, kesulitan, dapat masalah, itu biasanya kita lebih waspada, lebih spiritualitasnya lebih hidup. Tapi begitu senang, begitu nyaman, begitu dapat kenikmatan, biasanya lupa sudah sama yang di atas. Merasa kesuksesan itu milik kita, merasa keberhasilan itu karya kita, merasa panggilan-panggilan besar, merasa sebutan-sebutan dan pujian itu adalah hak kita. Kita lupa bahwa apapun kenikmatan, apapun keberhasilan, apapun kesuksesan itu hakikatnya adalah alhamdulillah. Yang layak dipuji, yang berhak atas segala terima kasih hanya Allah saja. Jadi itu hikmah yang pertama tentang
Jangan sombong, hati-hati dengan keberhasilan dan kesuksesan. Jangan sampai kenikmatan, kebahagiaan yang hari ini kita rasakan pada akhirnya justru berbalik menjadi unsur yang mencelakakan kita.